Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Konsep Dasar Pendidikan Islam. Sebelum melangkah ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Irmawati dengan NIM 126204201 Yang kedua, Putri Ria Ariska dengan NIM 12620420221. Yang ketiga, Rofiatul Hasanah dengan NIM 1262042022126. Konsep dasar pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan dirinya secara optimal, baik itu pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun pengertian pendidikan secara khusus, yakni yang pertama, at-tarbiyah, yang menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian dan ekstensinya. Yang kedua, al-ta'lim. Istilah taklim berasal dari kata dasar aslama yang berarti mengajar dan menjadikan yakin dan mengetahui. Yang kedua, takdib. Istilah takdib berasal dari akar kata adaba yu'addibu takdiban yang mempunyai arti membuatkan makanan, membuat akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kemudian ada juga yang disebut dengan al-riyadah. Al-Ghazali menawarkan istilah al-riyadah yaitu proses pelatihan individu pada masa kanak-kanak. Poin yang kedua yakni konsep dasar pendidikan Islam. Menurut Muhammad Rokib, beliau menjelaskan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah sekumpulan teori kependidikan yang berdasarkan konsep dasar agama Islam yang berasal dari hasil telaah secara mendalam dari terhadap Al-Quran, Al-Hadis, dan teori-teori dari bidang keilmuan lainnya yang selanjutnya diramu secara integratif oleh para pemikir dan tokoh intelektual, sehingga menjadi konstruksi pendidikan baru yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, konsep pendidikan Islam harus sesuai dengan pandangan yang dirujuk dari berbagai aspek, antara lain aspek keagamaan, aspek kesejahteraan, aspek kebahasaan, aspek ruang lingkup, dan aspek tanggung jawab. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajak kita untuk beriman dan beramal soleh serta berakhlakul karimah sesuai dengan metode dan pendekatan Islam. Dari satu segi kita bisa melihat bahwasanya pendidikan Islam itu ditujukan untuk perbaikan sikap mental kita. C. Ruang lingkup. Ruang lingkup pendidikan Islam adalah semua yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyeluruh dan mengandung generalisasi bagi semua jenis dan tingkat pendidikan Islam yang ada, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi atau cita-cita Islam, sehingga ia dengan mudah dapat membentuk dirinya sesuai dengan ajaran Islam. Artinya, ruang lingkup pendidikan Islam telah mengalami perubahan sesuai tuntutan waktu yang berbeda-beda, karena sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu dan teknologi. Ruang lingkup pendidikan Islam meliputi keseluruhan ajaran Islam yang terpadu dalam keimanan akidah, serta ibadah dan muamalah yang implikasinya memengaruhi proses berpikir, merasa, berbuat, dan terbentuknya kepribadian yang pada gilirannya terwujud dalam akhlak al-karimah sebagai wujud manusia muslim. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam sangat luas, diantaranya mendidik, anak didik, pendidik, tujuan pembelajaran, materi pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, evaluasi pendidikan, alat-alat
pendidikan Islam, dan lingkungan sekitar. D. Tujuan ilmu pendidikan Islam. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan baik dengan pengajaran ataupun dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan seperti sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Bentuk insan kamil dengan pola takwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik, walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah. Kemudian yang kedua, tujuan akhir. Pendidikan Islam berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini dan telah berakhir pula. Pendidikan Islam berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Yang ketiga, tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan pendidikan Islam seolah-olah merupakan suatu lingkaran yang pada tingkat paling rendah mungkin merupakan suatu lingkaran kecil. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, lingkaran tersebut semakin besar. Kemudian ada tujuan operasional. Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Dalam pendidikan formal, tujuan operasional ini disebut juga tujuan instruksional yang selanjutnya dikembangkan menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus atau TIU dan TIK. Selanjutnya, kegunaan ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, al-dilalah, yaitu bahwa ilmu pendidikan Islam melakukan pembuktian teori-teori kependidikan Islam yang merangkum aspirasi atau cita-cita Islam yang harus diikhtiarkan agar menjadi kenyataan. Yang kedua, al-ikhbar, yaitu bahwa ilmu pendidikan Islam memberikan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dalam segala aspeknya bagi pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan Islam tersebut. Ia memberikan bahan masukan kepada ilmu ini. Yang ketiga, al-hisabah, yaitu bahwa ilmu pendidikan Islam berfungsi sebagai pengoreksi terhadap teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan Islam itu sendiri, sehingga pertemuan antara teori dan praktik akan semakin nyata dan hubungan keduanya akan semakin bersifat interaktif atau saling mempengaruhi. Arti penting ilmu pendidikan Islam. Pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus melalui proses yang panjang, dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera. Berbeda dengan membentuk benda mati yang dapat dilakukan sesuai dengan keinginan pembuatnya. Pendidikan Islam pada khususnya yang bersumber nilai-nilai agama, di samping menanamkan atau membentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai tersebut, juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasinya adalah merupakan proses ikhtiariah secara pedagogis mampu mengembangkan hidup peserta didik ke arah dewasa atau kematangan yang bermanfaat baginya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.